Halo sahabat belajar, salam jumpa kembali dalam catatan si perantau. Salam belajar. Kali ini kita akan membahas tentang kebinekaan sebagai pendorong integrasi nasional. Baik, langsung saja kita mulai. Kita mulai dari Bhinneka Tunggal Ika dalam kacamata historis. Sekedar untuk mengingat kembali materi sewaktu SMP, Bhinneka Tunggal Ika terdapat di dalam kitab Sutasoma, karya Empu Tantular, seorang pujangga di kerajaan Majapahit. Dalam buku tersebut tertulis Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Mangrua, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi satu jua. Keadaan masyarakat Indonesia yang berbhinneka tunggal ika sudah sejak zaman dahulu. Misalnya pada zaman kerajaan Majapahit, seperti digambarkan oleh Empu Tantular, kerukunan hidup umat beragama sudah berkembang secara baik. Oleh karena itu, Bhinneka Tunggal Ika oleh para pendiri negara kemudian dijadikan sebagai semboyan negara, sebagaimana tertulis pada lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Lambang negara Garuda Pancasila dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno. Garuda Pancasila diresmikan pakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari tahun 1950. Selanjutnya, lambang negara Garuda Pancasila diperkenalkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Lambang negara Garuda Pancasila ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika secara resmi dinyatakan sebagai semboyan negara. Dari sini, sekilas kita sudah dapat melihat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mampu mengolah kebinekaan dengan baik. Buktinya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. NKRI ini lahir karena keberagaman yang terolah dengan baik, mendorong lahirnya persatuan dan kesatuan bangsa yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke, hingga menjadi satu kekuatan yang mampu mengusir penjajah. Oleh karena itulah, kebinekaan yang terolah dengan baik itu menjadi semboyan bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Baik, itu tadi sekilas saja mengenai Bhinneka Tunggal Ika dalam kacamata historis. Sekarang kita masuk pada poin yang berikutnya, yaitu tentang makna dan arti penting Bhinneka Tunggal Ika. Kebinekaan adalah sebuah realitas yang tidak dapat dipungkiri, yang tidak dapat disangkal keberadaannya di Indonesia. Misalnya, kebinekaan itu adalah kebinekaan suku bangsa dan seni budaya, kebinekaan agama dan kepercayaan, kebinekaan ras dan antar golongan, serta kebinekaan gender. Kebinekaan itu memberikan warna tersendiri bagi bangsa Indonesia, menjadi identitas bangsa Indonesia, membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang unik. Bahkan kebinekaan dalam sejarah bangsa Indonesia menjadi kekuatan yang mendorong dan memperkuat persatuan yang mampu membebaskan bangsa ini dari belenggu penjajahan hingga menjadi NKRI seperti yang kita kenal sekarang. Jadi, sudah sewajarnya bagi kita warga negara Indonesia untuk menerima, menjaga, dan mengolah kebinekaan dengan baik. Kebinekaan jika tidak dapat terolah dengan baik, maka akan memicu adanya konflik. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat yang tidak dapat memahami dan memaknai kebinekaan dengan baik. Maka penting sekali bagi kita untuk dapat memaknai arti Bhinneka Tunggal Ika itu. Nah, berikut ini adalah makna Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, bangsa Indonesia menyadari bahwa keragaman baik suku bangsa, agama, ras, antar golongan bukan merupakan unsur pemecah, melainkan menjadi potensi atau modal terbentuknya persatuan dan kesatuan. Kedua, bangsa Indonesia menyadari bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika mendorong lahirnya persatuan dan kesatuan Indonesia yang semakin kokoh. Karena pengalaman sejarah bahwa semangat kedaerahan hanya akan memecah belah bangsa Indonesia sehingga mudah dikuasai oleh bangsa lain. Ketiga, bangsa Indonesia menyadari
bahwa di tengah arus globalisasi yang sangat cepat dan terjadi percampuran budaya, diperlukan penyaring agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap utuh, dan semangat berbeda-beda tetapi tetap satu juga atau Bhinneka Tunggal Ika tetap terjaga. Dan yang keempat, bangsa Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu pilar selain Pancasila, UUD NRI tahun 1945, dan NKRI demi kokohnya kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Dari sini, kita juga dapat menemukan arti penting semboyan Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia. Apa saja itu? Yang pertama, pendorong lahirnya nasionalisme Indonesia. Kedua, penyemangat untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Yang ketiga, benteng persatuan bangsa dan negara Indonesia di era globalisasi. Oh iya, sebagai tambahan, berikut ini adalah beberapa contoh alat pemersatu bangsa. Yang pertama, dasar negara Pancasila. Yang kedua, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa persatuan. Dan yang keempat, lambang negara burung Garuda Pancasila. Dan yang kelima, lagu kebangsaan. Dan masih bisa ditambah lagi daftarnya. Baik, demikian materi yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi, pada kesempatan kali ini, intinya kita diajak kembali untuk mengolah kebinekaan itu menjadi suatu materi atau bahan yang dapat semakin menguatkan nasionalisme, persatuan, dan kesatuan bangsa, atau menjadikan kebinekaan itu sebagai pendorong integrasi nasional. Kebinekaan itu adalah sesuatu yang sudah pasti ada dimanapun kita berada, tidak dapat dihilangkan. Kebinekaan itu bukan untuk dihilangkan, justru harus diolah titik temunya agar dapat tercipta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan di berbagai lingkungan kehidupan. Nah, demikian materi secara sekilas sebagai penghantar kita di bab 5 pada semester 2 ini. Nah, sekarang kalian coba buat quotes atau kalimat motivasi dan inspirasi tentang kebinekaan sebagai pendorong integrasi nasional. Tulis quote atau kata-kata motivasi kalian di kolom komentar. Oke? Baik, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Salam belajar.